Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Dian Marini. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai materi statistika. Adapun kompetensi dasarnya sebagai berikut. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu langsung saja kita ke pembahasan mengenai statistika. Ada yang tahu apa itu statistika? Ya, betul sekali. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan data. Untuk menyajikan data statistik bisa dengan diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis. Nah, sekarang kita akan membahas ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean, median, dan modus. Pertama, kita akan membahas mean. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu mean? Ya, betul sekali. Mean atau rata-rata adalah suatu data yang dihitung dengan membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data. Perlu diingat untuk menentukan mean, pertama, urutkan jumlah data dari yang terkecil hingga terbesar. Kedua, samaratakan setiap jumlah datanya. Nah, sekarang agar kalian lebih paham, simak penjelasan berikut untuk penyelesaian dalam menentukan mean. Persoalan pertama, terdapat beberapa kotak yang berisikan kelereng dengan jumlah yang berbeda-beda. Coba kalian tentukan berapakah nilai rata-ratanya. Ada yang sudah tahu berapakah nilai rata-ratanya? Ya, benar sekali, nilai rata-ratanya 3. Berikut penjelasannya. Langkah pertama, urutkan jumlah kelereng yang ada di dalam kotak dari terkecil hingga terbesar. Seperti ini. Langkah kedua, setarakan atau samaratakan jumlah kelereng yang ada pada kotak. Jadi, setelah jumlah kelereng yang ada di setiap kotak disamakan, yaitu berjumlah 3, maka nilai rata-ratanya 3. Untuk persoalan kedua, terdapat tabel di mana ada nama dengan jumlah pensil yang berbeda. Tentukan nilai rata-ratanya. Ada yang sudah tahu? Ya, betul sekali, nilai rata-ratanya 2. Simak berikut penjelasannya. Langkah pertama, urutkan jumlah pensil dari jumlah terkecil sampai terbesar. Langkah kedua, setarakan atau samaratakan jumlah pensilnya, yaitu data terbesar kita tambahkan ke data terkecil. Maka, data keempat kita tambah ke data kedua. Selanjutnya, data keempat kita tambah ke data pertama. Didapat nilai rata-ratanya 2. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembahasan mengenai mean ini? Ya, untuk menentukan mean, kita dapat mencarinya dengan cara menghitung jumlah semua nilai dibagi banyaknya data, atau X bar sama dengan sigma X per N, dengan keterangan sigma X merupakan jumlah semua nilai data dan N merupakan banyaknya data. Pembahasan kedua yaitu ada median. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu median? Ya, median merupakan nilai yang letaknya berada di tengah data. Setelah data tersebut diurutkan, untuk menentukan median dilihat apakah data ganjil atau genap. Langkah menentukan median, pertama, urutkan data yang terkecil ke data yang terbesar. Kedua, lihat apakah data merupakan ganjil atau genap. Ketiga, tentukan nilai median sesuai data. Untuk data genap, persoalan pertama, terdapat beberapa kotak yang berisikan pensil di dalamnya dengan jumlah yang berbeda. Tentukan
Berapakah mediannya? Ada yang sudah tahu? Ya, benar sekali. Mediannya 4. Simak penjelasannya. Langkah pertama, kita urutkan jumlah pensil yang ada pada kotak dari jumlah terkecil ke terbesar. Seperti ini. Langkah kedua, untuk data genap, jumlahkan data yang berada di tengah-tengah data, setelah itu dibagi 2. Kita misalkan kotak tersebut sebagai A1 sampai A6. Dapat dilihat yang berada di tengah yaitu kotak A3 dengan A4 yang masing-masing memiliki pensil 4. Kita tambahkan A3 ditambah A4 maka 8 dan dibagi 2 sama dengan 4, maka mediannya 4. Persoalan kedua, pada data genap terdapat tabel di mana terdapat nama dengan jumlah pensil yang berbeda-beda. Coba kalian tentukan berapakah mediannya. Ada yang sudah tahu berapakah mediannya? Ya, betul sekali, mediannya 5. Simak penjelasannya. Langkah pertama, urutkan jumlah pensil dari jumlah terkecil hingga terbesar. Seperti ini. Langkah kedua, untuk data genap, jumlahkan data yang berada di tengah-tengah, setelah itu dibagi 2. Dapat dilihat angka 4 dan 6 berada di tengah-tengah. Kita tambahkan 4 ditambah 6 sama dengan 10, lalu dibagi 2, maka hasilnya 5. Mediannya 5. Untuk data ganjil. Persoalan pertama terdapat soal berbentuk cerita yang kalian bisa membacanya. Dari soal tersebut, kalian coba tentukan berapakah mediannya. Ada yang sudah tahu berapakah mediannya? Ya, benar, nilai mediannya 5. Simak penjelasannya. Langkah pertama, mengurutkan jumlah data pena yang ada dari jumlah terkecil hingga terbesar. Diketahui dalam soal tersebut yaitu sebagai berikut, lalu diurutkan. Langkah kedua, untuk data ganjil, data yang berada di tengah-tengah data merupakan nilai mediannya. Setelah diurutkan, kita dapat dilihat yang berada di tengah yaitu nilai 5. Maka nilai mediannya 5. Data ganjil pada soal tabel di mana terdapat nama dengan jumlah pena yang berbeda. Berapakah mediannya? Coba, berapakah nilai mediannya? Ada yang sudah tahu? Ya, nilai mediannya 6. Simak penjelasannya. Langkah pertama, mengurutkan jumlah data pena dari jumlah terkecil ke terbesar. Menjadi seperti itu. Langkah kedua, untuk data ganjil, data yang berada di tengah-tengah data merupakan nilai mediannya. Setelah diurutkan, dapat dilihat yang berada di tengah-tengah yaitu 6, maka mediannya 6. Coba kalian simpulkan dari pembahasan mengenai median data ganjil dan data genap. Ya, untuk menentukan median data ganjil maupun data genap, kalian dapat menghitungnya dengan rumus. Untuk data ganjil, ME sama dengan X N plus 1 per 2. Untuk data genap, ME X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Keterangan X urutan data atau datum dan N banyaknya data. Pembahasan terakhir ada modus. Coba, apakah kalian tahu apa itu modus? Ya, modus adalah nilai yang sering muncul atau paling banyak muncul dalam data. Agar lebih paham, simak penjelasan berikut untuk penyelesaian menentukan modus. Ingat, untuk menentukan
modus, pertama, urutkan jumlah nilai dari terkecil hingga terbesar. Kedua, cari data yang paling sering muncul. Pembahasan pertama. Pada persoalan pertama terdapat soal berbentuk cerita. Kalian dapat membacanya terlebih dahulu. Coba kalian tentukan berapakah nilai modusnya. Ada yang sudah tahu berapakah nilai modusnya? Iya, benar. Nilai modusnya adalah 3. Simak penjelasannya. Langkah pertama, urutkan jumlah data dari yang terkecil hingga terbesar. Dari soal cerita tadi didapatkan sebagai berikut. Lalu kita urutkan nilai dari yang terkecil hingga terbesar seperti ini. Langkah kedua, carilah data yang berjumlah sama dan paling banyak nilai datanya. Setelah diurutkan, terlihat yang paling banyak atau yang sering muncul adalah angka 3, maka modusnya adalah 3. Pembahasan kedua. Terdapat persoalan tabel di mana diketahui nama dengan jumlah buku yang berbeda-beda. Coba kalian tentukan berapakah nilai modusnya. Ada yang sudah tahu berapakah nilai modusnya? Ya, benar sekali. Nilai modusnya adalah 4. Simak penjelasannya. Langkah pertama, urutkan jumlah buku yang ada di dalam tabel dari jumlah terkecil hingga terbesar. Diurutkan menjadi seperti ini. Langkah kedua, cari nilai data yang berjumlah sama dan yang paling banyak nilai datanya. Setelah diurutkan, dapat dilihat yang paling banyak adalah angka 4. Maka nilai modusnya adalah 4. Nah, sekarang coba kalian simpulkan dari penjelasan mengenai modus ini. Ya, benar sekali. Modus merupakan jumlah nilai yang paling banyak atau sering muncul dalam suatu data. Itu dia pembahasannya. Sekian penjelasan video pembelajaran materi statistika ukuran pemusatan data dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.